Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nurina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya wa alaihi bil ilm, man arada akhirah wa alaihi bil ilm, wa man arada huma wa alaihi bil ilm. Sadaqallah, sadaqar Rasul. Sahabat-sahabat Majelis Zikir Nur Muhammad dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang lain saja di mana saja berada. Semoga senantiasa kita selalu menyadari, selalu diingatkan oleh Allah dalam kealpaan, dalam kelalaian, dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syukur kita harus jujur, sering alpa, sering lupa. Baik dalam keadaan diberi kesenangan, karena kadang-kadang kalau saking senang pun syukur yang kita ungkapkan itu kadang-kadang juga enggak tulus gitu, enggak tulus. Kadang-kadang terbawa lewat nafsu kesenangan dunia, ya. Apalagi di saat kita susah, itu juga haram. Justru lagi bersyukur, bahkan kita lebih banyak mengeluh. Namun mudah-mudahan dengan malam hari ini Allah memberikan taufiknya, memberikan cahayanya, tunjuknya untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. Terlebih dengan malam hari ini kita bisa kumpul, bisa sama-sama silaturahmi dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pas di malam Jumat. Nah, malam Jumat itu malam yang memang sudah disyariatkan, ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Di malam ini nih saatnya kita istirahat, mengejar dunia. Kalau orang zaman dulu tuh kalau di hari raya tuh diharamkan untuk mencari dunia. Contohnya kaum Yahudi itu diharamkan di hari Sabtu mereka kerja, mereka dagang, mencari dunia itu dilarang. Kalau Islam enggak melarang, cuma hanya nanti pada saat di tengah hari mereka diwajibkan untuk berkumpul. Itu melaksanakan sholat Jumat, sholat Jumat adalah jamaah, sholat untuk bersama-sama seperti itu. Nah, setelah itu kita harus tinggalkan tuh. Baru kemudian setelah selesai Jumat baru kita dibolehkan untuk kembali mencari siru fil ar, berjalan di muka bumi atau bergerak, wabtagu min fadillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa berupa karunia yang bersifat duniawi, bisa yang bersifat ukhrawi. Nah, mudah-mudahan dengan Yaumul Jum'ah dan juga berhubungan dengan sejarah
dengan silsilah, karena Jumatnya pas Kliwon dan kita selalu tandain itu. Bukan mengadakan sebuah upacara khusus di malam Jumat Kliwon, bukan. Nggak ada upacara khusus di malam Jumat Kliwon. Cuma kita belajar menjadi generasi anak-anak keturunan yang pandai bersyukur dan pandai berterima kasih kepada orang-orang tua dan orang-orang tua yang sebelumnya dikenal istilah leluhur, nenek moyang. Seperti itu. Karena itu salah satu bagian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil walidain, terhadap kedua orang tua harus orang tua itu nggak hanya orang tua bapak kita, karena kan bapak kita nggak mungkin ada kalau nggak ada kakek nenek kita. Kakek nenek kita nggak ada kalau nggak ada buyut nggak ada kalau terus nggak ada nenek-nenek moyang sebelumnya. Itu. Walaupun dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia musyrik, walaupun dia tidak berada di dalam al-Islam, maka wajib tetap kita harus mengakui bahwa itu adalah nenek moyang kita. Nggak boleh hukumnya. Durhaka kita namanya. Nah, salah satu kelemahan umat Islam di Indonesia ini banyak melupakan, jangankan peninggalannya, ilmunya, namanya aja kita lupa. Nggak tahu, bukan lupa, malah nggak tahu. Kalau lupa sih namanya pernah belajar kan, lupa. Pernah kita apa lupa, gitu. Pernah kita ingat lupa. Ini enggak, bahkan kita nggak tahu dan kita nggak mau tahu itu. Bayangkan ini nih. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa Allah itu walaupun umat Islam itu banyak ibadahnya, banyak, tidak mendapatkan karunia keberkahan, tidak mendapatkan karunia rahmat, yang ada cuma kesusahan dan derita. Bayang. Kenapa? Karena itu masalahnya. Itu. Banyak yang pada jadi maling kundang kalau di Sumatera Barat. Ini anak yang durhaka. Ini juga pelajaran. Gak boleh. Nah, malam hari ini kita mencoba nih melalui beberapa pelajaran-pelajaran yang ada dari orang-orang tua terdahulu, khususnya di Tanah Jawa. Karena kita kan berada di Tanah Jawa, mau orang manapun kalau sudah Tanah Jawa ya harus menghargai apa yang ada di dalamnya. Gitu. Mau itu yang baik ataupun yang buruk tetap harus dihormatin dulu. Nanti bagaimana soal pengaturan pelaksanaannya tinggal dia musyawarahkan. Apalagi baik, wajib. Yang buruk aja nggak bisa kita langsung main sikat habis kok. Nah, ya. Nabi nggak pernah itu menyikat habis berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu selama Nabi berada di kota Mekah. Kenapa? Ya karena tahu aturan-aturannya. Nah, setelah Nabi ke Madinah, setelah berhasil Mekah itu ditaklukkan, baru dibuang. Ini belum apa udah main berantas kemungkaran. Umat Islam aja masih belum jelas. Bercecer-cecer, yang kondisinya lemah, makan masih susah. Aduh, Masya Allah. Auzubillah. Astagfirullah. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Rasul mengajarkan kita. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, kerinduan kami, kecintaan kami kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kami ya Allah, salam kami kepada beliau, pada ahli baitnya, pada zuriyahnya, pada sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dan mudah jadikanlah kami orang yang mencintai dan Rasul dan para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Jadi ini yang harus selalu kita evaluasi, yang harus kita jadikan bahan renungan. Karena banyak dari nama, kemudian dari peninggalan, bukti sejarah karyanya yang baik, ilmu, banyak ilmu. Karena Islam itu tidak diturunkan hanya di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu sudah turun sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan ke seluruh permukaan bumi ini. Bayangkan coba. Lihat dalam Al-Quran.
Berapa banyak para nabi-nabi yang semuanya bukan orang Arab, yang semuanya juga bukan orang Yahudi atau orang Israel. Banyak orang bangsa-bangsa lain yang belum berhasil dikupas oleh umat Islam. Itu. Yang lebih banyak diklaim dari kalangan bangsa-bangsa yang ada di Arab. Padahal banyak nabi-nabi yang ada di selain di Arab, termasuk di wilayah Asia, dari Cina, India, ya kan, sampai ke Indonesia, ya kan, banyak. Dari mana bisa kita ambil sebuah penilaian banyaknya? Karena banyak pelajaran-pelajaran yang baik yang ada, yang ternyata kita gali dan kita hubungkan dengan apa yang diajarkan Islam, memiliki benang merah. Begitu juga dengan apa yang ditinggalkan dari bukti-bukti sejarahnya, ternyata banyak yang menunjukkan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam. Begitu juga dengan adat istiadatnya, etika-etikanya, banyak yang sesuai yang diajarkan Islam. Contohnya, sebelum Islam itu lahir di kota Mekah, Islam sudah ada di seluruh dunia ini. Kalau namanya tidak menggunakan bahasa Arab, itu Islam. Yang ketika dia turun di Israel, memang pakai nama bahasanya Islam, bukan bahasa Ibrani. Islam juga disebut Islam. Kenapa? Karena arti Islam itu bukan dari bahasa, dari maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud dan tujuan Islam itu bahwasanya mengakui adanya Tuhan itu satu. Oh, pertama dulu tuh, ada Tuhan hanya satu. Siapa Tuhan? Yang menciptakan langit dan bumi. Belum ada nama. Jangan salah. Belum ada konsep Tuhan itu turun pertama kali dikasih tahu namanya Allah, tidak ada. Oh, ini harus jelas nih, tauhid ini. Ini dasar agama yang diajarkan. Dan sama dasar agama itu sudah ada di dalam masyarakat atau manusia-manusia bangsa-bangsa yang ada di Asia, khususnya di Nusantara, Indonesia, Melayu, ya kan? Udah ada. Yang ketiga itu Islam belum turun di Jazirah Arab. Maksudnya di zaman sudah turun, tapi bukan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ismail itu bawa Islam juga. Nabi Ibrahim itu bawa menyiarkan Islam. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kita gali lagi nih. Gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengakui kebenaran itu adalah benar, ya, dan kita menutupi kebenaran itu dan mengakui kebatilan itu, wah ini bahaya. Wal talbisul haqqo bil batil. Kita tutupi kebenaran yang ada sejarah dari orang tua kita. Ini nggak boleh. Atau kita katakan yang benar itu batil, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Ya benar ya benar. Qul haqqo, katakan yang benar. Walau murah, walaupun pahit kata Nabi. Bayangkan coba. Nah, ini tugas kewajiban kita sebagai yang mengalir di dalam tubuh kita ini adalah diri-diri mereka, gen-gennya mereka, kromosom-kromosomnya mereka, DNA-nya mereka. Yang semuanya sama nanti akan berujung kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu PR terbesar. Kita ribut syariat. Tar dulu, belum ada syariat. Satu nanti. Tauhid dulu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pertama menurunkan perintahnya, wahyunya pertama tauhid. Syariat itu berproses. Gitu. Pertama cuma 10 ketentuan syariat, 10 commandment. Itu. Ada syariat banyak, cuma 10 syariat yang pokok. Yang itu juga ada di dalam Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jadi Islam itu sudah ada sebelum zaman Rasul, sudah ada Islam. Ini perlu diperjelas. Dan itu juga sudah ada di negeri kita sebelum adanya zaman Islam itu turun di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kita perjelas. Di bulan yang baik ini, di bulan Rajab,
bulan yang sangat istimewa, bulan khusus. Bulannya khusus orang-orang ahli tasawuf. Bulan ini. Tapi kalau mata rantai ini nggak ketemu, ini kita nggak akan bisa ini naik kepada Allah Subhanahu. Ketika orang ingin belajar tasawuf, belajar tauhid, dia harus membersihkan dulu ini mana-mana jaringan-jaringan yang tersumbat. Yang pertama harus sehat badannya, itu yang pertama. Nggak bisa orang belajar tasawuf sakit, belajar tasawuf nggak ada, nggak boleh. Syarat orang belajar tasawuf badannya harus sehat. Orang berpenyakit nggak bisa. Paling belajar syariat dulu, belajar ibadah dulu. Atau wajib. Jangan coba-coba orang yang sakit belajar tasawuf, tambah sakit. Nah kalau orang belajar tasawuf sakit, berarti dia sakit. Kalau orang belajar tasawuf dia stres, berarti dia salah. Memang dia mengalami proses seperti itu, tapi dia nggak sampai terusan sakit dan terusan stres. Ini perlu digaris bawahi. Nah ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelajaran itu berhubungan dengan pelajaran yang nantinya ketauhidan, mengarah kepada inti ketauhidan. Seperti itu. Nah ini bulannya Rajab. Nah orang tua kita terdahulu sudah belajar tentang tauhid. Cuma beda bahasa sama. Islam yang turun di Arab sama Islam yang turun di Israel beda bahasanya. Ada perbedaan walaupun mereka nggak terlalu jauh karena mereka masih satu rumpun. Di bahasa Ibrani, bahasa Arabi itu masih satu rumpun, ya kan? Tadinya Solomon jadi Sulaiman, ya kan? Salam jadi Salam, itu masih satu rumpun dia. Satu rumpun. Tapi tentu jauh berbeda dengan di Asia karena rumpunnya udah jauh berbeda. Tapi pengertian dan maksudnya sama aja karena nyebut kopi ya. Udah jauh. Kalau di Solo nyebutnya kohwah, kalau sini kopi lah nyebutnya. Kan begitu. Tapi kan maksudnya sama ya, kopi-kopi juga. Paling yang beda kualitas jenis kopi. Tapi sama juga intinya, mengandung kafein kan. Nah, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kewajiban kita menghidupkan kembali mata rantai silsilah. Karena ini berkaitan dengan nasab. Nasab artinya nasib. Jadi nasib itu ditentukan nasab. Siapa orang yang nasibnya ingin berubah, kupas nasabnya. Kalau belum bisa menemukan nasabnya, nasibnya sulit untuk berubah. Ini berhubungan nasab dengan nasib itu. Kalau misalnya suka, nasib. Nasib itu ya hubungan dari nasab. Nah, orang yang bisa menjaga nasabnya itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, balasan dari hukum alam, balasan daripada hukum kaji diri, itu akan menyembuhkan nasib yang baik. Orang yang nasibnya buruk pasti punya silsilah nasab yang tidak baik. Itu nggak bisa. Dan itu bukan hanya menurut kitab saya belajar. Praktek mengkaji beberapa kasus-kasus kejadian. Nah, karena saya udah malas tuh baca kitab dulu. Kitab terus dibaca, terus dibaca. Isinya nggak pernah dilihat, isinya nggak pernah dikotak-atik. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan cuma kitab isinya. Yang dikatakan Al-Quran itu bukannya mushaf awalnya. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab-kitab ulama, itu bukan itu isinya. Itu petunjuk, itu keterangan. Yang sebenarnya nggak ada di situ, nggak ada di kitab. Mau itu kitab Al-Quran, mau itu kitab para ulama-ulama, nggak ada di situ isinya. Itu coba betul. Quran mengatakan, ya kan? Surah An-Nas. Nasnya di mana? Nggak mungkin ada di kertas mushaf. Ya di dalam kehidupan ini. Apa petunjuknya mengatakan tentang manusia? Itu baru garis pokoknya. Rinciannya kita harus terjun kaji manusia. Banyak itu pelajaran tentang manusia, dari yang fisik, ya kan? Yang fisik aja banyak itu. Dari kulit, ya kan, urat, tulang, sampai organ dalam, sampai terus bagian yang kasar, yang halus. Wah, itu enggak. Dan nggak mungkin ada di semua kitab. Nggak bisa. Jadi jangan merasa mentang-mentang kita sudah ahli kitab, kita sudah tahu semuanya. Masih jauh. Itu. Semua kitab pun kita kuasai pelajarannya, cuma paling banyak 25% yang kita tahu. Bayangkan coba. Nggak nyampe 50%, cuma 25%. Hafal semua kitab, hafalnya Al-Quran, hafal semua kitab-kitab ulama. Itu yang kita tahu kebenarannya, sesungguhnya kenyataan cuma 25%. Bicara jago, pintar semuanya.
Tapi kenyataannya belum tentu dia tahu. Dia bisa cerita tentang kopi, ini kopi hitam warnanya, kopi ini enak begini, begana, begono. Tapi kopinya nggak pernah dia rasakan, nggak pernah dia minum, nggak pernah dia tanam bagaimana itu pohon kopi, tidak pernah dia giling itu kopi. Semuanya cuma, dan nggak mungkin semua tertulis di dalam Alkitab. Kita cuma mewakili bagian-bagian pokok yang ada tentang suatu perkara, tentang suatu hal. Begitu juga tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tentang Al-Quran. Yang kita tahu Quran itu cuma baru mushafnya, kalamnya kita belum tahu, isinya kita belum tahu. Karena sebelum ada mushaf, turunnya Al-Quran tidak berupa mushaf, tidak berupa kertas, tapi berupa suara bermacam-macam jenis. Bayangkan coba, ada yang datang dengan Jibril, ada yang suara gempa, gemah. Bayangkan coba, yang mengandung makna dan pengertian yang ke dalam diri Rasulullah, yang gak terpingsan dulu baru dia bangun, dia baru masuk ke dalam dirinya sebuah gelombang cahaya itu, gelombang suara itu. Bayangkan coba, ini peristiwa Isra dan Mi'rajnya sebelum menjalani yang namanya Isra dan Mi'raj. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita kaji ulang terus, kita teliti terus, kita introspeksi terus. Seperti itu. Yang terutama sekali adalah di samping kita mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran secara tertulis, secara kitabiah, kita juga perlu mengkaji Al-Quran secara ilmiah, secara alamiah. Itu. Karena banyak Al-Quran yang secara ilmiah, yang justru yang menemukan orang-orang di luar Islam, dan akhirnya dipergunakan untuk memperdaya umat Islam. Banyak Al-Quran secara alamiah yang dipungkiri, diingkari oleh umat Islam, dan akhirnya diambil oleh orang-orang umat di luar lain dan dipergunakan untuk melemahkan dan memperdaya umat Islam. Inilah faktanya. Dan Islam selalu diajarkan pada hal-hal yang konseptual, dan sedikit sekali Islam diajarkan oleh para guru-guru yang bersifat terapan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu untuk kita sama-sama mengintrospeksinya. Yang terutama sekali yang perlu selalu saya ingatkan tentang nasab. Karena nasab ini berkaitan dengan nasib. Karena Allah tidak akan membuka nasib kita kalau kita tidak pernah menjaga dan menghargai sejarah para silsilah kita, para nasab kita. Kayak kita aja, kayak saya, terputus sudah. Bayangkan. Nah, ini kita harus tanamkan sama anak kita. Ingat nih, kamu punya orang tua namanya Anu, kasih tahu. Oh, seperti itu. Kan itu akan mempengaruhi proses perjalanan kehidupan mereka ke depan. Dan itu dijaga bukan hanya oleh orang-orang di dalam Islam, di Arab, bahkan di Eropa pun juga sama, dicatat itu. Neneknya Taylor, ya kan? Kennedy, tulis sama dia. Kita siapa namanya udah lupa, udah buyar semuanya. Dianggap nggak penting. Itulah letak kelemahan yang paling, apalagi pelajaran-pelajaran, dan banyak pelajaran-pelajaran orang terdahulu yang memiliki sebuah ketinggian ilmu, terutama dalam ilmu tauhid. Ilmu Sang Maha Tunggal. Ini saya bilang orang di Indonesia ini semuanya syirik, bodoh, jahilah, salah besar. Itu sebelum Masehi, sebelum zaman Nabi Ibrahim, di Indonesia sudah ada nenek moyang yang sudah menemukan tentang rahasia ketuhanan itu tauhid. Memang Allah menetapkan bahwasanya sebagai perwakilannya ditetapkanlah Nabi Musa yang diberikan kepercayaan untuk mengenal nama Sang Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW penutup seluruh para nabi-nabi, penutup dari seluruh syariat. Nabi Muhammad itu menutupi syariat. Al-yawma akmaltu lakum din, penyempurna din, penyempurna syariat. Kalau tauhid sudah ada sebelumnya, tinggal masih menghidupkan kembali mana-mana sudah tertutup oleh zaman. Dan sekarang makin jauh makin tertutup ini. Tauhid tertutup, syariat tertutup, ada syarat yang ditampilkan, syaratnya overdosis. Ya kan? Terlalu keras, radikal. Akhirnya menimbulkan berbagai macam kompleks syariat. Bayangkan coba. Ini banyak nih problematik kita. Tapi yang paling terpenting adalah menurut saya harus kita selalu belajar, mulai tanya-tanya sama orang tua kita sejarahnya dari mana,
Itu mulai kita belajar mendata. Mau dari mana, kayak dari Bojong kayak asalnya, mau dari mana, kayak mau dari kampung mana, kayak itu mulai kita mulai tahu tuh, kita catat, kita mulai membiasakan itu tentang silsilah itu, seperti itu. Karena itulah akan menunjukkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagian daripada kelanjutan daripada birwalidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengambil momen-momen Kliwon, karena Kliwon ini punya sejarah ilmu, sejarah pelajaran, dan tidak mungkin pelajaran itu dimiliki bukan dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang buruk itu pasti datangnya dari syaitan dan hawa nafsu. Nah, kalau itu memang pelajaran yang baik, itu berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang baik itu merupakan pelajaran yang benar. Yang baik dan benar merupakan al-haq mirabik. Yang benar, yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita selalu mau menghubungkan, mudah-mudahan Allah memberikan kita sebuah keutamaan, memberikan kita sebuah rahmat yang besar, khususnya buat umat Islam, dan lebih khusus lagi buat umat Islam bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini bahasa yang kaya raya, subur makmur, tapi kok makin kemari makin sulit. Kasus pandemi, sebelum pandemi juga ada susah memang. Nah, apakah akan menjadi bertambah susah atau kita akan bertambah bangkit? Selagi masih tanahnya subur, maka selama itu nggak ada alasan susah. Kecuali memang ada hukum-hukum yang diberikan oleh Allah. Allah menghukum kita. Apakah didatangkannya orang-orang bangsa lain yang diberi kekuatan untuk bisa menjajah kita, atau bangsa kita sendiri yang dilupakan oleh Allah hingga di akhirnya menzolimi saudaranya sebangsa, seagama. Itu adalah merupakan garis kerak kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengembalikan ini, bangkit kembali, karena setiap bangsa yang diciptakan oleh Allah, karena Allah menjadikan kita berbeda-beda dan berbangsa-bangsa itu tujuannya agar kita masing-masing saling bisa menghargai dan menghormati, ta'aruf. Gitu. Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita bisa saling wa ta'awan walal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan dalam rangka ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya tentu dengan ilmu. Man aroda dunia maka falaihi bil. Kalau kamu ingin dunia, wajib dengan ilmu. Man aroda akhirah, kalau ingin akhirat, falaihi bil. Juga dengan ilmu. Mau keduanya harus pakai ilmu. Artinya ini ilmu yang paling pertama yang perlu untuk kita selusuri adalah ilmu tentang silsilah. Nah, ilmu apa yang sudah ada diturunkan oleh Allah oleh para orang-orang tua kita terdahulu. Bukan berarti ilmu yang akan datang tidak perlu, sangat perlu. Tapi yang dulu aja belum bisa terbenahi, apalagi yang akan datang. Nah, mudah-mudahan dengan kita sering mengadakan kegiatan seperti ini, mudah-mudahan Allah membukakan kita. Karena kalau Allah sudah memberi ilmu, mendaki sesuatu izar syai'an, mudah bagi Allah membukanya. Demikianlah kiranya yang ingin saya sampaikan, dan masing-masing kita sudah mulai harusnya banyak-banyak tanya orang-orang tua terdahulu. Saya terputus, saya coba gali, terputus. Apalagi jarak saya jauh, sejarah jauh. Bisa tetap berusaha selalu hati saya selalu bertawasul pada mereka, pada silsilah keturunan saya selalu bertawasul. Walaupun saya tidak kenal namanya, saya selalu bertawasul. Kita selalu membuat tawasul di majelis ini kan, sebelum acara kita selalu tawasul. Selalu kita nyambung. Maksudnya wasol, penyambung. Wasilah, menghubung dengan Al-Fatihah. Kita sebagai orang Muslim Al-Fatihah kita jadikan sebagai sarananya
Karena Nabi juga banyak menjadikan Al-Fatihah sebagai wasilah ketika ada yang sakit, baca Al-Fatihah sebagai wasilah untuk berdoa mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Itu seperti itu. Jadi Al-Fatihah itu banyak oleh Allah. Termasuk sholat pun juga wasilahnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau kita sholat nggak baca Al-Fatihah, sholatnya nggak ini. Sama seperti itu. Coba. Wajib Al-Fatihah itu kita baca. Surah-surah yang boleh kita tinggalkan, tapi Al-Fatihah tidak boleh. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kiranya buat kita semuanya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan barakallahu li wa lakum. Qul amin hamdu bi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.